Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang pernikahan. Selanjutnya, dalil atau dasar hukum pernikahan itu di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya anak-anak sekalian, pengertian nikah menurut bahasa atau etimologi artinya berkumpul atau mengumpulkan. Selanjutnya secara terminologi atau menurut istilah, akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syarak atau syariat Islam. Atau akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Adapun tujuan nikah, yang pertama merasa tentram, yang kedua menumbuhkan rasa cinta, yang ketiga menyalurkan naluri secara halal, yang keempat mendapatkan kebahagiaan hidup, yang kelima itu mendapatkan keturunan yang sah dan seterusnya. Selanjutnya hukum nikah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yaitu bagi laki-laki yang sudah mampu lahir batin dan berisiko berbuat zina, maka hukumnya wajib. Yang kedua sunnah, yaitu bagi laki-laki yang sudah mampu lahir batin tetapi tidak beresiko berbuat zina alias mampu menahan hawa nafsunya. Yang ketiga mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak mampu secara lahir batin tetapi istri rela untuk dinikahi. Mungkin suaminya belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan yang menghasilkan, atau belum dewasa secara matang. Nah, ini mubah. Yang selanjutnya makruh, yaitu laki-laki yang tidak mampu secara lahir batin, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, terus istri tidak rela. Istri akhirnya serasa menyesal itu menikah dengan laki-laki tersebut karena ternyata laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Ini menjadi makruh. Yang keempat adalah haram. Haram itu ketika dia tidak mampu secara lahir batin dan tujuannya adalah untuk menyakiti istri atau punya niatan buruk terhadap istrinya, maka hukumnya menjadi haram. Berikutnya anak-anak sekalian, memilih pasangan hidup itu kita merujuk kepada hadis Rasulullah, yaitu nikahilah seorang perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama karena agamanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena kecantikannya. Jadi secara asasnya kita harus menikahi seorang wanita itu yang seagama. Itu pertama. Yang kedua kita lihat kualitas keagamaannya. Secara manusiawi kita akan memilih seorang pasangan hidup itu karena keturunannya, anak siapa gitu. Yang selanjutnya dia bisa memberikan keturunan kepada kita. Terus karena kecantikannya, karena hartanya. Secara taktis, keputusan yang akan berimplikasi panjang itu karena kesuburannya, karena kesetaraannya, karena kesehatannya.
yang meliputi bidang ilmu, budaya, status, harta, dan lifestyle. Selanjutnya anak-anak sekalian, mahram atau muhrim itu dibagi menjadi dua. Ada mahram selamanya, ada mahram sementara. Yang mahram selamanya boleh terlihat aurat kecil, boleh bersentuhan, boleh berkholwat, boleh bepergian. Yang selanjutnya itu mahram selamanya itu ada dari segi nasab, ada dari segi pernikahan, dan ada dari penyusuan. Berikut kita bahas mahram dari segi nasab, ya, dari silsilah keturunan. Yang pertama posisi kita di sini laki-laki, terus punya ayah, punya ibu, terus kita punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka kita haram menikahi saudara perempuan kita, haram menikahi anak perempuan kita, haram menikahi keponakan kita baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Yang selanjutnya haram menikahi ibu kita, bibi, ya, saudara perempuan ibu, haram menikahi saudara perempuan ayah atau bibi. Ini adalah nasab karena keturunan. Berikutnya nasab karena pernikahan. Ayah menikah sama ibu kita, menikah sama istri kita, maka mertua kita itu yang perempuan haram untuk kita nikahi. Yang selanjutnya ketika kita menikah dengan istri yang sudah punya anak, maka anak tiri kita ini haram untuk kita nikahi. Terus kita punya anak laki-laki, anak kita menikah, dia punya istri, maka istri anak kita atau menantu kita itu juga haram untuk kita nikahi. Nah, ini mahram atau muhrim karena pernikahan. Selanjutnya muhrim karena penyusuan, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Jadi ibu ini punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini menjadi muhrim bagi kita karena penyusuan. Yang berikutnya neneknya, yang berikutnya lagi adalah saudara ibu. Berikutnya syarat penyusuan, yang pertama masuk ke perut, yang kedua sampai mengenyangkan, yang ketiga minimal 5 kali, yang keempat maksimal usia anak yang disusui itu 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun maka tidak masuk lagi penyusuan. Berikut ini adalah rukun nikah. Yang pertama wali, yang kedua 2 orang saksi, yang ketiga ijab kabul, yang keempat calon suami, yang kelima calon istri. Adapun syarat wali itu adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan tidak terpaksa. Terus lagi, laki-laki tidak dipaksa, tidak sedang ihram, tidak cacat penglihatan. Ini adalah syarat seorang wali. Berikut adalah susunan wali. Yang pertama ayah, ayahnya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas ya. Saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, terus sampai ke bawah ini anak laki-laki, saudara laki-lakinya ayah yang seayah dengan ayah. Oke, berikutnya sunnah nikah itu tidak poligami. Terus sunnahnya di bulan Syawal, akad nikahnya di masjid hari Jumat, terus melihat calon istri, menyebutkan mahar dan waktu pelunasannya, khutbah sebelum akad nikah, diumumkan atau ada undangan, terus undangan makan, yang berikutnya doa dan tahniyah, ucapan selamat, yang terakhir adalah doa suami untuk istrinya. Ini sunnah nikah. Berikutnya mahar atau mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar atau mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Artinya jangan sampai mahar itu memberatkan kepada calon suami. Berikutnya hal-hal yang berkenaan dengan teknik pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 ya, pasal 2, dan PP nomor 9 tahun 75 tentang pencatatan perkawinan. Terus Undang-Undang tentang akad nikah itu diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 pasal 12. Berikutnya ucapan akad nikah. Ketika yang mengakadkan itu seorang
hakim, maka kalau dalam bentuk bahasa Arab, ankahtuka wa zawajtuka maktubataka fulan binti fulan ala mahrin madkur, ya, kita sebutkan. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu A, putri atau binti B dengan mahar sekian-sekian. Kalau yang mengakadkan itu orang tua kita sendiri, itu bunyinya ankahtuka wa zawajtuka maktubataka binti A ala mahrin sekian-sekian. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku. Sebutkan nama pengantin putri dengan mahar, sebutkan jumlah maharnya. Berikutnya adalah jawaban mempelai pria. Dalam bahasa Arab, qabiltu nikahaha wa taswijaha bi mahri madhkurin naqdan. Yang artinya saya terima nikah dan kawinnya fulan binti fulan dengan mahar, disebutkan maharnya tunai. Tuh ya. Berikutnya saksi. Tujuan adanya saksi yang pertama supaya akad nikah diketahui oleh umum dan tidak bersifat rahasia. Sebab akad nikah yang dirahasiakan dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua, akan mudah timbul pengakuan bahwa mereka sudah menikah. Berikutnya syarat-syarat saksi. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat mampu mendengar, melihat dan berbicara dengan baik. Yang berikutnya 2 orang laki-laki, tidak boleh diganti dengan wanita, adil, boleh keluarga dekat, bukan orang yang sekaligus bertindak sebagai wali. Berikutnya halangan nikah. Halangan melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu ada 2 macam. Yang pertama halangan selamanya karena hubungan darah, hubungan persusuan, dan hubungan li'an. Yang kedua halangan sementara karena wanita masih bersuami dalam masa iddah, laki-laki yang masih memiliki 4 istri atau muhrim sementara, terus ditalak 3, sedang ikhram, beda agama, perzinahan, budak, dan karena sakit keras. Kalau orang sakit keras nggak boleh dinikahkan. Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami. Persamaan derajat dan tanggung jawab. Suami dan istri mempunyai derajat yang sama dan hak dan kedudukan yang seimbang. Suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Pembagian tugas sesuai dengan kodrat masing-masing antara suami dan istri. Hak bersama suami istri, hak bergaul sebagai suami istri, hak musyawarah bil ma'ruf, menggauli dengan baik, hak menisbatkan menyatakan nasab anak kepada suami, hak saling mewarisi, hak dan kewajiban mengasuh anak. Berikut adalah kewajiban istri. Yang pertama, patuh dan berbakti kepada suami. Jika istri membangkang, maka suami berhak menasihati, tidak menegur istri atau pisah tempat tidur, meninggalkan sendiri di tempat tidur, suami menghentikan nafkah dan tempat tinggal istrinya, meminta nasihat kepada kerabat yang dihormati. Yang kedua, istri tinggal di rumah yang disediakan suami. Yang ketiga, menyusukan anak 2 tahun penuh. Kewajiban suami membayar mas kawin kepada istri, memberi nafkah istri, biaya pengobatan istri, menyediakan tempat tinggal istri, pengadaan perabot rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 91. Demikian materi tentang pernikahan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang permasalahan rumah tangga, yang diantaranya nanti kita akan membahas tentang talak dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.